Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Ibu. Ketemu lagi pelajaran IPA kali ini. Pelajaran IPA kali ini Ibu akan melanjutkan tentang hukum Mendel. Kalau di video sebelumnya kita belajar tentang hukum Mendel untuk persilangan monohibrid. Jadi kalau persilangan monohibrid itu hanya ada satu sifat beda yang kita silangkan. Nah, selanjutnya kita pada pertemuan kali ini kita akan melakukan persilangan dihibrid. Apa itu persilangan dihibrid? Persilangan dihibrid itu adalah persilangan dengan menyilangkan dua buah individu dengan dua sifat beda. Nah, contohnya seperti ini. Apa sih maksudnya dua sifat yang berbeda? Contohnya seperti ini. Persilangan antara kacang ercis berbiji bulat dan berwarna kuning dengan kacang ercis berbiji kisut dan berwarna hijau. Jadi kacang ercisnya di sini kita ambil dengan dua sifat yang berbeda. Yang pertama dengan berbiji bulat dan berwarna kuning, yang satunya dengan kacang ercis berbiji kisut dan berwarna hijau. Jadi nanti dari sini akan Ibu gambarkan bulat kuning dengan gamet B besar, B besar, K besar, K besar. Nah, sedangkan kacang ercis yang berbiji kisut warna hijau akan Ibu lambangkan dengan gamet B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Nah, bagaimana kalau dua individu ini nanti kita silangkan? Nah, pada persilangan hukum Mendel di hibrid akan menentukan yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan gamet. Bagaimana menentukan gamet dari dua individu tadi? Misalkan yang pertama contohnya adalah homozigot dominan. Apa itu homozigot dominan? Contohnya tadi Ibu contohkan dengan gamet B besar, B besar dan K besar, K besar. Di sini mewakili bulat kuning. Jadi kacang ercis bulat kuning itu dilambangkan dengan B besar, B besar dan K besar, K besar. Dari penentuan ini nanti kita akan tempatkan gametnya masing-masing. B besar, B besar ada di atas, K besar, K besarnya. Dari sini nanti kita tinggal pasangkan kedua gamet ini nanti akan ketemu B besar dengan K besar akan ketemu gamet B besar, K besar. Nah, sebelahnya juga akan ketemu B besar, K besar, dan sampai ke isi semuanya B besar, K besar. Itu gamet yang dikatakan homozigot dominan. Nah, ada juga yang disebut sebagai homozigot resesif. Contohnya B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Ini tadi mewakili kisut hijau. Nah, dari keempatnya nanti kita akan dapatkan gametnya B-nya ditaruh di atas, K kecil, K kecilnya ditaruh di samping. Dari sini akan ditemukan gametnya B kecil, K kecil, B kecil, K kecil. Itu untuk homozigot resesif. Jadi sifatnya tertutupi oleh yang dominan. Yang ketiga itu ada yang dikatakan heterozigot. Kalau dikatakan heterozigot berarti campuran. Ibu contohkan di sini adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil. Karena B besar itu masih mewakili atau masih dominan, itu jadi warnanya tetap bulat kuning. K besarnya juga masih dominan kuning, jadi tetap dikatakan berwarna bulat kuning. Nah, bagaimana menentukan gametnya? Menentukannya gametnya sama saja. Jadi kita tempatkan B besar, B kecil, terus kita lanjutkan ke K besar, K kecil. Dari sini nanti akan terjadi gamet yang berbeda dengan yang sebelumnya, yang homozigot. Kalau heterozigot nanti akan kita dapatkan gamet B besar dipasangkan dengan K besar, ketemu B besar, K besar. Nah, B kecil ketemu K besar, ketemu akan B kecil, K besar, dan seterusnya. Jadi, dari heterozigot nanti akan didapatkan 4 gamet yang berbeda. Oke? Ibu akan contohkan bagaimana si persilangan dihibrid itu. Ibu ambil contoh parental yang pertama, itu adalah bulat kuning dengan gamet B besar, B besar, K besar
disilangkan dengan kisut hijau, B kecil, dan K kecil. Nah, dari sini nanti akan didapatkan gamet di sebelah kanan, di sebelah kiri itu akan didapatkan gamet BK, dan di yang sebelah kanan itu akan kita dapatkan gamet B kecil, K kecil. Kalau keduanya ini nanti disilangkan, akan menjadi keturunan pertamanya akan menjadi B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, ini warnanya masih tetap bulat kuning. Nah, apa yang terjadi kalau F1 atau keturunan pertama itu disilangkan antara sesamanya? Jadi sesama keturunan F1 dengan F1 kita silangkan, jadi menjadi parental yang kedua, di mana gametnya B besar, B kecil, K besar, K kecil, kita silangkan dengan B besar, kita silangkan dengan sesamanya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Dari sini nanti kita akan dapati gamet yang pertama tuh, yang sebelah kiri nanti akan kita dapati B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan yang terakhir adalah B kecil, K kecil. Begitu pula yang ada di sebelah kanan. Nanti kita dapati ada 4 gamet. Nah, dari sini nanti kita bisa menggunakan tabel. Jadi keturunan yang kedua hasil dari persilangan P kedua atau parental yang kedua nanti akan kita dapatkan sebenarnya. Kita tempatkan masing-masing. Nah, yang di sebelah kiri kita tempatkan di atas. Nah, yang di sebelah kanan kita tempatkan arah vertikal. Dari sini kita tinggal menyilangkan. Jadi ini kita tempatkan di sini untuk yang di sebelah kiri, kita taruh di sebelah sini. Nah, ini untuk yang di sebelah kanan. Dari sini kita akan dapati B besar, B K besar, B besar, K besar akan disilangkan, akan menjadi B besar, B besar, K besar, K besar. Nah, selanjutnya, untuk penulisan tetap sama ya. Kalau didapati dengan huruf besar atau untuk gamet yang dominan, tetap susunannya ditulis terlebih dahulu. Seperti ini contohnya. B besar dengan B besar, tulis B besar, B besar. Di sini ada K kecil, ada K besar. Penulisannya tetap berurutan dari K besar ke K kecil. Dan seterusnya nanti kita akan dapati ada sampai 16 keturunan baru untuk F2, hasil persilangan antara F1 tadi. F1 sesama F1 dipersilangkan, nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi ada 16 anakan yang didapatkan dengan genotip yang berbeda-beda. Nah, dari sini kalau kita kumpulkan dari persilangan dihibrid yang sudah kita lakukan, kita akan mengetahui bahwa apa aja warna-warna yang dihasilkan atau penotip apa aja yang dihasilkan dari persilangan dihibrid yang tadi. Nah, di sini ketemu B besar, didapati gamet B besar, B besar, K besar, K besar. Berarti di sini masih bulat kuning. Nah, di sini B besar, B besar, K besar, K kecil. Nah, K-nya ini masih dominan terhadap K kecil, berarti warnanya tetap bulat kuning. Oke, yang selanjutnya di sini ada B besar, B kecil, K besar, K besar, berarti warnanya tetap masih bulat kuning. Nah, kita perhatikan selanjutnya B besar, B kecil, K besar, K kecil, ini juga masih bulat kuning. Selanjutnya B besar, K besar, K kecil masih bulat kuning. Ini juga menjadi bulat hijau karena ada K kecilnya 2. Berarti selanjutnya ini masih bulat kuning. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Di sini nanti kita dapati bulat hijau. Di sini kita dapati bulat kuning. Di sini bulat kuning. Di sini kisut kuning. Di sini kisut kuning. Di sini masih bulat kuning. Di sini bulat hijau. Di sini B kecil, K besar, K kecil. B kecil tadi mewakili
kisut, berarti K besar ini berarti kisut kuning. Yang di sini B kecil, B kecil, K kecil, K kecil, berarti akan didapati fenotip kisut hijau. Nah, dari persilangan dihibrid yang kita lakukan, nanti kita akan dapati ada 16 macam genotip. Nah, sedangkan untuk rasio fenotipnya bisa kita lihat berapa jumlah bulat kuning? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kita dapati untuk bulat kuning itu ada 9. Sedangkan yang kedua itu adalah bulat hijau. Bulat hijaunya ada 3. Bulat hijau itu ada 3. Selanjutnya ada kisut kuning. Kisut kuning juga kita dapati 3. Dan yang terakhir itu adalah kisut hijau. Kita dapati 1. Jadi rasio fenotipnya itu adalah 9, 3, 3, 1. Perbandingan antara bulat kuning, bulat hijau, kisut kuning, dan kisut hijau itu didapatin 9 dibanding 3 dibanding 3 dibanding 1. Itu perbedaannya dengan persilangan monohibrid. Persilangan ini Ibu ambil contoh ya. Ambil contoh untuk kalian biar paham. Di sini Ibu contohkan tanaman berbunga merah biji bulat dengan gamet M besar, M kecil, A besar, A kecil. Berarti di sini heterosigot ya. Disilangkan dengan tanaman berbunga merah biji keriput dengan gamet M besar, M kecil, A kecil, A kecil. Nah, diketahui bahwa gen M besar itu dominan terhadap gen M kecil dan gen A besar itu dominan terhadap gen A kecil. Nah, berdasarkan persilangan tersebut, keturunan yang akan dimiliki perbandingan fenotipnya bagaimana? Nah, bagaimana mengerjakan soal ini? Pertama, kita akan ambil parentalnya tadi ya. Parental yang pertama tadi kita dapati adalah dengan gamet M besar, M kecil, A besar, A kecil. Nah, parental yang kedua, parental satunya, individu yang satunya itu ada M besar, A kecil, A kecil. Di sini akan disilangkan, di sini mewakili merah bulat, di sebelah sini mewakili merah keriput. Bagaimana hasilnya? Kalau kedua individu ini, kedua indukan ini kalau kita silangkan. Nah, M besar tadi dijelaskan mewakili warna merah, M kecil itu mewakili warna putih, A besar itu mewakili bulat, dan A kecil itu mewakili keriput. Di mana M besar itu dominan terhadap M kecil dan A besar dominan terhadap A besar. Dari sini kita akan dapatin gamet M, di sini M dengan A, ambil akan ketemu MA. Terus ambil lagi M besar ini dengan A kecil. Kita dapati dengan M besar A kecil. Ada lagi M kecil A besar. Terus selanjutnya ada M kecil dan A kecil. Ini untuk gamet merah bulat. Sedangkan yang di sebelah kanan kita hanya dapati satu gamet, yaitu M besar dan A kecil. Nah, dari kedua gamet ini nanti bagaimana hasil keturunan F1 apabila dia disilangkan, kita bisa menggunakan tabel. Taruh aja yang gamet-gamet yang ada di sebelah kanan ini taruh di atas, kita taruh di atas satu-satu, dan yang di sebelah kiri, sebelah kanan, yang di sebelah sini kita taruh di bawah. Jadi dari sini nanti kita tinggal menghilangkan M besar akan menghasilkan M besar, A besar, A kecil. Nah, untuk yang kedua, di sini kolom yang kedua kita akan mendapatkan M besar, A kecil, A kecil. Sedangkan di kolom yang ketiga kita akan dapatkan M besar, M kecil, A besar, A kecil. Yang terakhir kita akan dapatkan M besar, M kecil, A kecil, A kecil. Nah, dari sini kita nanti akan ketahuan fenotipnya apa saja. Nah, untuk kolom yang pertama, di kolom yang pertama ini fenotipnya adalah merah bulat.
Kolom yang kedua itu fenotipnya adalah merah keriput karena yang muncul A kecil. Sedangkan di kolom yang ketiga itu adalah merah bulat, masih A-nya masih dominan. Dan yang terakhir itu masih merah keriput. Nah, dari sini kita bisa mengetahui perbandingan fenotipnya. Perbandingan fenotip yang didapatkan adalah merah bulat dibandingkan dengan merah bulat nanti dihasilkan 2 dan merah keriput kita hasilkan 2. Jadi perbandingan fenotipnya dari keturunan yang disilangkan tadi menghasilkan 50 dibanding 50. Jadi untuk soal ini, untuk soal yang ini berarti didapati jawaban yang C. Merah bulat dan merah keriput itu 2 dibanding 2. Tuh, cara mengerjakannya. Jadi, dari sini sudah paham? Semoga bisa dipahami ya. Jadi, untuk menyilangkan dihibrid itu yang paling utama adalah cara menentukan gamet. Perhatikan cara menentukan gametnya. Kalau menentukan gamet homozigot dengan heterozigot itu harus berbeda. Biasanya gamet di heterozigot itu lebih banyak dibandingkan gamet yang homozigot. Oke, ini sebagai latihan kalian di rumah. Ibu tunggu, Ibu kasih waktu sampai 1 minggu ke depan. Silahkan dicoba di rumah masing-masing persilangan yang ada. Silahkan dikerjakan di buku catatan IPA-nya. Nanti seperti biasa akan Ibu sediakan pengumpulannya melalui Google Classroom. Demikian, itu penjelasan dari Ibu. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.